bermanfaat bagi kita semua. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya tentang pembelajaran perpajakan. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang sistem perpajakan dan tarif pajak. Kali ini, saya akan membahas tentang ketentuan umum pajak, yang diantaranya adalah NPWP, NPWKP, SPT, SSP, SKP, dan SPT dan STP. Baik, langsung ya teman-teman. Sistem perpajakan diatur dalam banyak undang-undang. Salah satu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang tentang ketentuan umum dan Undang-Undang Perpajakan baru. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Tujuan diaturnya undang-undang tersebut adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Jika pemungutan pajak lebih efisien, maka orang-orang lebih mudah dalam melakukan pajak. Yang kedua, untuk meningkatkan self-assessment adalah dengan adanya assessment ini, berarti kita harus mengecek ke diri kita sendiri apa yang harta kita punya. Setelah kita cek, baru kita bisa laporkan. Baik. Yang pertama ada pengertian NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, sebagai identitas wajib pajak. Yang ketiga, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Dan yang terakhir, menjadi persyaratan dalam pelayanan umum. Misalnya paspor, kredit bank, dan lelang, persyaratan pegawai bagi beberapa perusahaan. Selanjutnya, NPWP memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu menghindari sanksi pidana. Yang kedua, mengajukan kredit bank. Yang ketiga, pengajuan dan pembuatan SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Yang keempat, menghindari tarif pajak tinggi. Yang terakhir, bisa melamar pekerjaan. Baik, selanjutnya ada pengertian dari NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Adalah nomor yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat sebagai PKP terhadap wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya, maka dapat diterbitkan NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Fungsi NPPKP adalah sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Yang kedua, sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Dan yang terakhir adalah sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya itu ada pengertian dari SPT atau surat pemberitahuan. Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ke kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak terdaftar. PT memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi pelaporan. Fungsi pelaporan dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pelaporan WP
bagi WP. Yang pertama, perhitungan jumlah PPh yang sebenarnya terhutang. Yang kedua, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri. Dan yang tiga, perhitungan penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Dan yang terakhir, harta dan kewajiban. Fungsi pelaporan yang kedua, ada fungsi pelaporan bagi PKP. Yang pertama itu ada perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terhutang. Yang kedua, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Dan yang terakhir itu ada pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. Yang kedua itu ada fungsi pertanggungjawaban. Dan fungsi pertanggungjawaban dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pertanggungjawaban pada bagi WP atas pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan PPh yang dilakukannya terhadap PPOP atau badan lainnya dalam satu masa pajak. Yang kedua, fungsi pertanggungjawaban bagi PKP sebagai pemotong atau pemungut pajak. Selanjutnya ada pengertian dari SSP atau surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Jenis-jenis surat setoran pajak. Yang pertama itu ada surat setoran pajak standar adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kantor penerima pembayaran. Surat ini biasanya digunakan sebagai bukti pembayaran dalam bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan. Yang kedua itu, surat setoran pajak khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terhutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran menggunakan mesin transaksi atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pengertian dari SKP atau surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu ada STP atau surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terhutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Surat tagihan pajak dapat diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apabila PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, apabila pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Dan yang terakhir, apabila pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi membuat faktur pajak. Video penjelasan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai bertemu kembali di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.